Ini seru banget nih. Coba bro, lempar lagi bro bolanya. Wah, Strike. mantap strike bro. Coba bisa nggak ambil lagi bolanya? Hey Dio, lagi ngapain nih? Seru amat. Ada Om Minoto. Ini loh Om, lagi cobain metaverse yang baru ini. Halo, Adit Halo, lagi halo. main bowling nih, lihat tuh Om, lagi main bowling tuh. Coba lihat. nih kita ambil bolanya, Coba. kita lempar ya. Iya. Set. Oke. Aduh, tayang banget. Alright guys, kita hari ini lagi cek metaverse di Puri Talk. It's all about church and metaverse, so stay tune di YouTube kita, oke? Hey guys, tadi kita udah ngeliat kan Adit pakai VR headset dan kita masuk ke metaverse. Nah, hari ini kita mau ngebahas soal church and metaverse guys. Gua ada Adit dari generasi muda. Halo, gua ada Dio, gua dari generasi millennials, kayaknya masih millennials, dan ada Om Minoto. Halo Om, mewakili generasi baby boomer. Nah, kita 3 generasi kita mau ngebahas soal metaverse. Nah, pertama-tama gue pengen nanya ke Adit dulu nih. Dari generasi lu, pandangan lu mengenai metaverse itu apa sih? Kalau aku sendiri mau ada metaverse itu yang pasti adalah masa depan gitu ya kok. Masa depan. Ini adalah future gitu. Ini adalah future ya? Dan ini nggak bisa kita hindarkan lagi karena di anak muda apalagi kemajuan teknologi harus dihadapi, dan menurut aku ini merupakan satu big change sih, satu game changer baru di dunia teknologi gitu sih kok. Oke, tadi kan kamu cobain main bowling gitu ya Iya. di metaverse. Itu seru ya? Seru kok. Rasanya itu mirip kayak main asli, walaupun memang nggak bobotnya kita belum bisa ngerasain asli. Ini aja baru teknologi seperti ini udah bikin seru banget. Seru, Apalagi iya. nanti ke depan teknologi makin berkembang, Makin maju lagi. makin real. Wah. Betul. Bakal seru banget. Oke, nah Om Minoto, kalau dari perspektif Om, ingat baby boomer nih teknologi yang berkembang terus nih Om. Tiap tahun ada satu hal yang baru. Kaget nggak sih tiba-tiba kok bisa ada kayak metaverse begini gitu? Ya, kalau saya sih nggak merasa baby boomer ya, rasanya udah tua ya. Masih muda Om. Iya, jadi saya ada ngikutin beberapa, ya lihat di internet dan lain-lain. Memang dari saya sendiri ini merasa kayak ya kita semakin jauh ya kalau dengan teknologi ya. Iya. Jadi terlalu cepat perkembangannya. Terlalu cepat perkembangannya. Jadi begitu kita tidak mengikuti berita di internet atau di TV atau di mana, udah nggak ngerti apa-apa, intinya begitu. Jadi mungkin kalau tadi dibicarain future-nya seperti itu, bagi saya sih memang future untuk anak muda. Nah, untuk generasi tua saya nggak tahu apakah bisa mengikuti seperti ini. Betul. Ya, mungkin kalau diajari bisa, tapi nggak semua orang mau. Pasti. Iya. Nggak semua orang mau, betul. Ya, mudah-mudahan ada gunanya lah buat baby boomer ini. Oke, so, Dit, sekarang kita tahu ya, beberapa gereja juga sudah mulai coba pakai metaverse, gitu. Gereja kita sih belum, Om, gitu. Cuman mungkin nanti ke depan kalau emang udah lampu hijau, kita bisa coba kali masuk ke gereja metaverse. Cuman sebelum itu mulai, aku pengen tanya pendapat dulu nih. Ini kan kalau dari generasi Adit, gereja masuk metaverse. Oke, what comes into your mind? Gereja masuk metaverse. Oke, mungkin sebelum aku jawab apakah gereja itu bagaimana pendapat aku ketika gereja masuk metaverse, mungkin di sini banyak penonton juga yang sebenarnya masih bingung ya kok. Metaverse itu apa? Betul. Nah, mungkin aku akan menjelaskan dengan singkat aja yang aku paham. Itu sebenarnya secara mudah metaverse itu diambil dari 2 kata, yaitu meta dan verse. Meta dan first. Nah, meta itu kan artinya beyond. Beyond. Atau melampaui. Melampaui. Verse itu adalah semesta kita. Jadi secara mudah metaverse itu adalah suatu dunia di mana dia itu melampaui semesta kita. Nah, itu kenapa bisa begitu? Karena memang kan ini dasarnya dari teknologi, dan di mana di teknologi itu sebenarnya tidak ada hukum fisika yang membatasi. Misalkan di dalam dunia nyata kita suatu benda memiliki massa, suatu benda memiliki berat, tapi dalam dunia teknologi kita bisa saja membuat
hal yang sebenarnya macam-macam yang kita mau. Yang nggak mungkin jadi mungkin di Betul. dunia digital. Iya, melampaui kan jadi Iya. dengan melampaui dari akal kita gitu. Nah, ketika gereja masuk dalam metaverse, menurut aku itu hal yang sangat sah-sah saja, dan menurut aku itu justru akan membuat gereja kita itu semakin berkembang, dan evangelism bahkan bisa dilakukan lebih luas lagi gitu. Berarti kamu ngelihatnya gereja masuk ke metaverse oke dan relevan karena penginjilan bisa dilakukan juga kepada orang-orang yang masuk di metaverse itu. Oke, menarik. Nah, aku pengen tanya nih ke Om Minoto nih. Dari pandangan Om, gereja yang puluhan tahun yang kita tahu selama ini ya pokoknya gereja ya hari Minggu datang ke gedung, datang ke tempat ibadah. Sekarang mendadak ada sebuah teknologi di mana Om bisa ke gereja dari rumah pakai headset ini dan Om join secara virtual. Pandangan Om pertama denger ini gimana? Kaget apa shock atau gimana? Karena saya belum tahu secara mencobanya, jadi saya belum bisa ngomong. Cuman kayak perasaan tuh kayak mestinya beda gitu ya. Iya. Mungkin seneng juga ya bisa diam-diam mengikut gereja di Amerika gitu kan. Betul. Atau di Singapura atau dimanapun, emang enak, nggak perlu repot. Tapi saya nggak tahu itu apa ya, ada sentuhan nggak ya antara ketemu orang langsung dengan di virtual gitu ya. Kan kalau kita masuk metaverse ada namanya avatar ya Om ya, sama Adit, bener ya sih, ada avatar yang tadi kan kita coba ada avatar. Ya kan kita bisa tangan kita bisa megang bola bowling gitu kan. Tapi kan kita nyentuh orang nggak ngerasa. Kayak kita shake hand, kita jabat tangan shalom misalnya gitu kan di gereja, kerasa gitu. Di avatar nggak kerasa tuh. Tetap menurut aku sih ada beda ya. Ketemu orang tatap muka kayak seperti ini sama kita bikin secara virtual pasti beda. Oke. Tapi setidaknya ada positif yang bisa kita lihat. Gereja bisa masuk untuk melakukan penginjilan tadi kata Adit, dan gue setuju banget gitu ya. Di mana ada jiwa, di situ harus ada firman Tuhan diberitakan. Ada satu kesaksian yang aku baca dari internet juga kok, dari gereja Life Church namanya. Dia Oke. itu sudah melakukan gereja dalam metaverse ini lumayan lama, dan dia memberitahu bahwa sudah ada dua orang yang bertobat, yang menerima Yesus melalui metaverse. Udah bertobat di metaverse. Yes, betul kok. Dan menurut dia ini merupakan awal yang sangat baik untuk gereja bisa semakin menjangkau jiwa lagi. Oke, gue bahkan baca di buku ya bahwa ladang penginjilan terbesar abad 21 itu udah ladang digital. Believe it or not. Ladang penginjilan terbesar sekarang udah bukan kita kena nyebrang ke pulau atau ke negara, udah digital sekarang. Pengguna internet udah nggak tahu berapa ratus juta orang pengguna internet. Oke, nah sekarang kita mau nanya lagi. Kan kalau kumpulan orang-orang percaya kan bukan gedung dong ya. Eklesia itu kan bukan istilah gedung. Eklesia itu kan kumpulan orang percaya. Jadi selama ada kumpulan orang percaya di metaverse, ya disitulah gereja. Gitu gak sih? Nah maksudnya pertanyaan berarti untuk Om Minoto, mungkin gak sih kita ada komunitas orang percaya di metaverse? Oke, sebagai konteks, kita udah 2 tahun pandemi, kita dipaksa untuk berkomunitas via online juga, via virtual. 2 tahun dipaksa loh, gitu. Yang sebelumnya, aduh nggak bisa teknologi, sekarang kita udah mulai terbiasa, yaudah deh kita ketemu lewat virtual, lewat Zoom biasanya. Kan terjadi komunitas juga. Nah sekarang memungkinkan nggak kita pindahin itu ke metaverse? Menurut Om Minoto gimana? Iya, sangat memungkinkan sih. Kalau dari Adit bicara soal future segala macam, memang nggak ada pilihan lain sih menurut saya. Satu titik memang seperti ya peduli lindungi aja. Tadinya nggak pernah pegang HP, terpaksa pegang HP untuk masuk ke mall atau ke gereja gitu kan. Jadi bagi generasi saya sih mungkin akan tertinggal sebagian orang, nggak bisa ngikutin teknologi atau nggak punya alat-alat yang canggih. Tapi bagi yang bisa mungkin ya jalannya menuju ke sana menurut saya sih. Tapi menurut aku tetap ada space untuk orang-orang yang mau tatap muka. Ya nggak, seperti Om bilang, ya nggak semua orang akan masuk ke sini. Artinya komunitas orang percaya pasti masih ada dong Om kira-kira. Ya mungkin buat pemikiran saya
Misalnya orang tua yang di rumah sakit yang Iya. nggak bisa kemana-mana, yang nggak berdaya, mungkin dengan ini dia merasa hidup kembali mungkin ya. Bisa Saya juga join nggak tahu. sama Ini teman-temannya. tinggal sejauh apa penerapannya di gereja gitu ya. Iya. Bisa sih menurut saya. Yang Oke. yang nggak bisa kemana-mana lah intinya ya. Betul. Oke, Dit, gue mau nanya. Beda nggak antara menurut kamu ya, generasi kamu nih, ketemuan kita secara virtual sama ketemuan tatap muka? Karena aku masih ngerasa, aduh kayak beda banget sih tetep. Sekeren-kerennya komunitas virtual, lebih asik menurut aku tetap ketemuan tatap muka. Iya. Jujur, menurut aku juga nggak ada yang bisa mereplace 100% Iya, pertemuan tatap muka secara offline ya, kalau secara onsite maksud aku. iya. Tapi dengan perkembangan tadi di teknologi metaverse, kita bisa bermain bowling bersama temen lewat secara virtual. Kita nggak perlu lagi Datang ke satu tempat, betul, macet-macet. macet-macet. Apalagi kita generasi Z tuh paling males yang namanya ribet-ribet ya kan, Betul. maunya apa-apa cepet. Maunya apa-apa cepet ya? Jadi kita kalau misalnya mau ketemuan langsung pakai VR headset kita, habis itu kita langsung ketemuan di suatu tempat secara instan. Lalu kita bisa langsung bermain di sana, walaupun memang dengan sedikit perbedaan tadi yang sebenarnya menurut kami mungkin masih bisa ditoleransi karena kan kita masih bisa ngobrol, masih bisa bahkan di dalam dunia virtual kita bisa tos sama teman kita seperti itu. Jadi sedikit kekurangan tapi kelebihan-kelebihan yang lainnya lebih. Oke. Aku mau nanya sekarang nih. Kalau kita kan sekarang udah coba 2 tahun gereja virtual ya. Jadi kita sudah ngerti nih pengalaman bergereja secara virtual. Kan bedanya selama ini mungkin lewat YouTube atau lewat Zoom, sekarang lewat Metaverse, kira-kira begitu. Saya mau nanya dari Adit dulu. Kekurangan dari gereja secara virtual tuh kira-kira apa sih? Pasti ada kekurangan, ada kelebihan ya. Nah, saya mau nanya dulu, kekurangannya gereja secara virtual dibanding tatap muka. Menurut Adit kira-kira apa? Nah, tadi aku cukup setuju ya sama Om soal gereja fisik itu maksud saya gereja metaverse itu adalah sebagai ekstensi dari gereja fisik, bukan Ya. Bukan menggantikan. mereplace. Betul kok. Bukan menggantikan gereja fisik, tapi hanya mengekstensi, memperpanjang supaya orang-orang yang masih mau bertatap muka secara fisik pun masih bisa seperti Om mungkin dan juga orang-orang lain. Jadi kalau aku bilang kekurangannya yang jelas pasti secara metaverse atau secara virtual kita belum bisa melakukan baptisan air. Betul. Kita tidak bisa melakukan baptisan air. Lalu juga sebenarnya kalau perjamuan kudus juga kita belum bisa melakukan secara Avatar juga ya. iya, Nggak ada betul. avatar anggurnya ya. Nah, Tetap iya, pakai secara real nyata ya. kan. Iya, betul kok. Jadi menurut aku ada beberapa memang batasan-batasan yang sebenarnya masih terdapat di dalam metaverse. Oke. Kalau dari Om Minato, kira-kira kekurangannya apa nih Om? Gereja virtual. Iya, sama dengan yang Adit bilang tadi ya, nggak ada touch, nggak ada feeling gitu ya. Atau mungkin juga, ya saya juga merasa ya waktu online, memang kita ngikutin siaran ini, tapi kadang kita terlalu susah konsen ya. Betul. Nah, saya nggak tahu kalau pakai alat ini mungkin tertutup ini konsen ke bisa situ fokus mungkin ya? bisa. Tapi kalau yang kemarin-kemarin dengan yang kita ikut beberapa kali yang onsite itu berasa banget bedanya gitu. Iya. Ya secara penyembahan, secara keseriusan sangat beda. Di rumah keganggu ya. Iya. Lagi berusaha fokus, ada tukang roti. Masa- Terlalu santai ya. Terlalu santai, betul, terlalu santai. Iya, jadi mungkin kalau saya nggak tahu kalau pakai alat ini mungkin bisa lebih konsen. Dan saya juga dengar tuh baca berita sekarang mereka mulai menemukan yang untuk tangan ini kalau digoyang di touch itu terus dia merasa benar-benar Tentu ya. ya seperti disentuh gitu. Jadi mungkin aja someday ya benar-benar kayak onsite gitu. Kalau nggak salah namanya haptic gloves ya, haptic gloves gitu. Jadi kita bisa merasakan apa yang kita pegang di dunia virtual, kita kerasa itu sentuhannya. Seakan-akan memang Salaman, ya kan dia bisa merasakan sakit, dia merasakan panas gitu-gitu sama. Cuman ya nggak tahu masih lama kali. Tentu dengan masuk ke metaverse gereja pasti kan ada pelayanan-pelayanan atau cara-cara baru yang sebetulnya kita nggak pernah bisa lakukan di dunia real tatap muka gitu. Kira-kira ada ide nggak, kebayang nggak nih hal-hal baru apa yang bisa dilakukan di metaverse tapi nggak bisa dilakukan di gereja onsite atau gereja tatap muka gitu? Nah, kalau menurut aku sendiri
sebenarnya hal yang dilakukan kurang lebih sama, tetapi target orangnya bisa lebih luas kok. Yaitu maksudnya gimana nih? Karena misalnya kita melakukan penginjilan. Iya. Yang biasanya kita penginjilan itu dibatasi oleh dunia kita yang sebenarnya kita harus pergi ke suatu tempat dulu mungkin. Ketemu dia. Betul. Harus bahasa Indonesia mungkin ya, Betul. kalau cowok bisa ngomong bahasa Indonesia. Iya kok. Dimana sedangkan di dalam dunia metaverse ini sangat open dan bisa saja kita bertemu dengan orang dari mana saja dan kita bisa melakukan penginjilan itu secara lebih luas. Seperti itu. Lalu selain itu juga kita bisa melakukan mungkin pengajaran, kita belajar Alkitab bareng mungkin. Wah, ngomongin Alkitab, aku kepikiran. Jangan-jangan nanti kita di metaverse kita bisa mengilustrasikan ada kayak apa ya? Jadi contoh kayak anak sekolah minggu kita ceritain tentang Nabi Nuh. Ketimbang kita ceritain adik-adik ini loh Nabi Nuh, ya kan ada binatang masuk semua ke Bahtera. Langsung aja mereka masuk ke metaverse di mana mereka secara apa ya? Secara visual mereka bisa ngelihat binatangnya jalan di samping mereka, jalan masuk ke Bahtera Nuh. Oh, itu sih keren banget sih. Oke, menurut Om Winoto kira-kira apa yang plan yang bisa dilakukan di metaverse? Iya, itu yang tadi yang diomongin ikut di dalam Bahtera Nuh, misalnya contoh ya, itu mungkin merasa bisa menjadi salah satu yang ikut di dalam Bahtera itu kan. Betul. Jadi ya pengen ngalamin juga saya ngerasain Kita juga diajar penasaran seperti ya itu di itu Bahtera ya. Nuh gimana gitu ya. Iya. Jadi aku bilang sih berarti baik yang anak sekolah minggu, senior, kita anak muda, kita juga pengen coba masuk ke dalam cerita Alkitab. Wow, itu keren banget. Jadi kalau bisa ada yang ngebikin program kan metaverse Alkitab, kita masuk ke dalam. Wah, itu luar biasa banget sih menurut aku. Jadi hasil diskusi kita hari ini keren banget sih ya. Kita bahas soal metaverse, teknologi yang baru, bahkan kita coba metaverse tadi, main bowling bahkan di metaverse. Nah, soal gereja sama metaverse kita tadi udah diskusi, kayaknya tetap gereja metaverse tidak akan menggantikan gereja fisik. Ya. Sebagai extension, oke, kita bisa melayani jiwa-jiwa, penginjilan, bahkan gereja atau programmer bisa bikin ilustrasi Alkitab di metaverse yang immerse dan keren banget untuk anak-anak sekolah minggu atau orang dewasa sekalipun pengen kayak masuk ke dalam cerita Alkitab pasti keren banget sih. Gitu. Tapi itu tidak akan bisa menggantikan gereja fisik. Kenapa? Karena namanya eklesia itu ada kata saling melayani, saling mendoakan, ya kan, saling memperhatikan. Dan itu menurut kita terbaik masih dirasakan secara tatap muka, secara fisik begitu. Tapi dalam situasi tertentu ya kenapa tidak gitu, kita masuk ke metaverse. Oke guys, see you on next session. Entar dulu, saya pengen cobain dulu. Oh iya. Oke Cobain guys. dong, Dit. Ini Ayo. Om Winoto mau cobain dulu guys. Oke, bye-bye semua.